Nah, ini jadi mahasiswa wajib login sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya, wajib login 5 menit sebelum perkuliahan dimulai. Ya, jadi saya orangnya on time. Wajib mengaktifkan video dalam mengikuti perkuliahan daring sampai selesai perkuliahan. Ya, wajib berpakaian rapi. Ya, memperhatikan etika, estetika ruangan pada saat perkuliahan berlangsung. Kalau ingin bertanya, dapat menggunakan media yang tersedia. Ya, mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan kecuali atas izin dosen. Ya, pada saat perkuliahan daring harus fokus. Jadi ini untuk kalian indahkan ya. Ini ya ini tahun lalu ya. Intinya sama. Jadi ini tolong diperhatikan tata tertib sebelum perkuliahan ya, atau kalau mau kuliah ini yang harus kita lakukan ya. Kemudian silabus ya. Nah, ini silabus. Ini oke ya. Jadi ini antara lain yang akan kita pelajari selama 1 semester. Jadi maksimal 16 kali pertemuan ya. Jadi kita akan belajar tentang pendahuluan ya, apa itu K3, bagaimana hukum ketenagakerjaan di Indonesia ya, ada prinsip-prinsip K3, kemudian peraturan apa saja yang ada dalam K3 ya. Jadi peraturan ini banyak sekali, mulai dari undang-undang, kemudian peraturan pemerintah ya, ada SK dan lain sebagainya. Kemudian kita belajar tentang SMK 3 ya, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini jadi ada nanti bab tentang manajemen administrasi K3, kemudian OSAS ya, ISO, pembiayaan dan lain sebagainya. Kemudian pendetilan terhadap elemen penilaian SMK 3 ya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Jadi PP ini adalah untuk melihat ya bagaimana sistem manajemen keselamatan itu sudah diterapkan pada proyek. Nah, biasanya ini skripsi mahasiswa itu selalu ke sini ya. Jadi kalau skripsi tentang K3 ini paling banyak ya. Nah, itu tapi itu tadi harus menggunakan case. Jadi case-nya berdasarkan proyek. Proyek apa yang mau kita tinjau ya, untuk melihat seberapa jauh ya implementasi yang sudah dilakukan pada proyek tersebut. Tidak hanya proyek tapi juga ke perusahaan ya, perusahaan yang ada gitu. Kemudian apa saja kecelakaan kerja, model-model kecelakaan kerja, kemudian penyakit akibat kerja ya, kemudian ada nanti ujian semester, ada tentang tempat kerja dan peralatan kerja yang terkait dengan apa namanya, konstruksi, kemudian APD, alat ya pelindung diri, kemudian belajar risiko ya, kemudian bagaimana media komunikasi dan informasi ya, ada safety induction, seperti apa safety induction di lokasi proyek dan lain sebagainya ya, ada papan informasi, logo, rambu-rambu dan lain sebagainya. Kemudian juga belajar tentang APAR ya, alat pemadam api ringan ya, apa itu teori api itu terbentuk oleh apa ya, kemudian bagaimana mengendalikan kebakaran, kemudian jenis-jenis kebakaran dan lain sebagainya ya. Kemudian ada nanti lingkungan kerja seperti apa ya yang aman dan selamat. Nah, nanti ya insya Allah setelah 2 tahun pandemi itu tidak pernah ada kunjungan proyek ya, karena dulunya pasti selalu kita kunjungan proyek, kemudian kita akan ada tugas ya, tugas kelompok, di mana di situ akan dibahas ya, masing-masing kelompok itu per subbab. Jadi masing-masing bisa melihat bagaimana implementasi K3 pada proyek yang akan kita kunjungi. Nah, itu nanti dibuat presentasi ya. Jadi kalau ada usulan
terkait dengan proyek yang bisa kita kunjungi ya, kalian mau mengusulkan itu silahkan. Jadi kalau bisa ya dekat-dekat saja di wilayah Palembang ya, sehingga tidak repot karena nanti akan digabung ya mahasiswanya itu kalau yang terdaftar itu sekitar hampir 190-an ya. Nah itu makanya saya ingin melihat ya, kemarin di Indralaya itu mahasiswanya ada 88 itu digabung ya, ada 3 kelas. Kemudian di Bukit saya mau lihat Palembang ini ada berapa orang ya. Nah kalau memang sedikit berarti saya akan gabung Palembang Indralaya ya. Karena kuota Zoom yang saya ada nih hanya terbatas pada 100 partisipan ya. Sehingga pesertanya ini mencapai hampir 200, jadi harus ada Zoom yang 300 partisipan ya. Kalau ada yang punya 300 partisipan ya nanti kasih tahu Ibu. Jadi ya bagusnya nanti sekali aja ya, jadi digabung antara Indralaya dan Palembang ya. Nah, nanti kalau memang ada benturan jamnya itu nanti bisa kita atur ya, karena ini kan online juga ya. Kecuali nanti kunjungan lapangan. Nah, jadi ini antara lain yang akan kita pelajari. Jadi nanti dosennya saya sama Bu Ika ya. Nanti Bu Ika akan mungkin setelah meet akan masuk seperti itu ya. Nah, ini kalau ada pertanyaan silakan ya. Jadi ini kalau kita lihat nah ini jadi ada banyak ya, ada list mahasiswa ya dari kampus baik Palembang ya. Kalau kita lihat di sini ada 30 orang ya. Entah ini semester berapa nih. Kemudian ini 37 ya. 30 tambah 37 itu ada 67, berarti ditambah 11. Ya, 67 tambah 11 berapa? 78. Ya. Nah, ini ada 78 kalau yang terdaftar di akademik ya. Nah, ini kalau tidak hadir ya, atau kalau mau ganti KPRS silakan ya. Ini jadi kayaknya tahun ini yang terbanyak pesertanya ya, sampai 6 kelas kalau terdaftar di sini. Biasanya hanya paling banyak tuh 100 orang ya, jadi cuman bisa digabung satu kali ya. Nah ini, jadi ini saya akan absen kalau memang tidak hadir 2 kali berturut-turut ya. Saya persilahkan untuk melepas ya. Jadi ngambil mata kuliah lain saja. Ya, jadi ini dituntut aktif karena nanti akan ada pertanyaan ya di tengah-tengah mata kuliah ya, sehingga tidak boleh kalian itu ya saya menjelaskan kaliannya tidur. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh ya. Kemudian nanti akan saya absen ya. Saya absen secara acak ya, untuk melihat apakah mahasiswa ini memang benar-benar mendengarkan atau tidak ya. Jadi harus siap. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Jadi minggu depan itu akan ada kuliah umum ya. Ada 2 orang mahasiswa yang perwakilan dari IMS itu menghubungi saya ya. Nah ini, jadi jadwal menghubungi dosen tuh jangan di atas dari jam 8. Ya, nggak boleh. Ya, jadi kalian sebagai mahasiswa harus belajar etika menghubungi dosen seperti apa, ya, waktu yang tepat untuk menghubungi dosen seperti apa, ya. Jangan sampai harus berkali-kali harus me-WA, itu tidak boleh. Ya, kalau belum dibalas itu ya ditunggu saja. Ya, sampai kalau memang sudah 4 hari nggak ada berita, mungkin baru boleh kita reminder, kita ingatkan kembali ya.
Jadi dosen itu banyak pekerjaannya. Yang ngajar itu bukan hanya S1. S1 aja berapa kelas, S2 apalagi. Apalagi yang ngajar S3 ya. Jadi banyak sekali tugasnya, bukan hanya mengajar, ada penelitian dan lain sebagainya, ya. Nah, itu. Ya, jadi minggu depan itu kuliah umum ya. Jadi kuliah umum kalau sampai tanggal 31 Agustus ya, hari Rabu. Nah, jadi itu dihitung kuliah. Jadi kuliah kita itu nanti dengan Pak apa namanya itu? Lupa, Pak Subhan kalau nggak salah ya. Itu teman saya juga ya. Pak Subhan itu nah itu dihitung kuliah. Jadi kuliah itu yang kedua gitu ya. Nanti kita lanjut minggu ketiganya baru nanti materi dari saya kembali. Ya. Jadi minggu kuliah umum itu diharapkan ya diwajibkan seluruh yang mengambil mata kuliah untuk mengikuti kuliah umum tersebut ya dan di absen. Ya, oke. Jadi nah ini jadi kita belajar tentang K3. Ada judulnya kan K3, ada health and safety ya. Ada namanya keselamatan dan kesehatan kerja ya. Jadi sebenarnya K3 ini ya hal yang biasa, tapi itu tadi ya bagaimana K3 ini menjadi suatu budaya ya. Nah ini jadi budaya itu tidak lagi harus apa namanya dipaksa ya, karena tujuan dari K3 ini adalah mencapai apa zero accident ya, zero accident, nol ya, kecelakaan itu jangan sampai terjadi kecelakaan ya, baik hal kecelakaan kecil maupun kecelakaan besar gitu ya. Nah ini ya, jadi ini sekilas yang belum pernah kenal sama Ibu ya, mungkin tak kenal maka tak sayang. Jadi Ibu di sini alumni S1 juga dari Unsri ya, pernah ngambil D3 bahasa Inggris ya, S2 dari ITB dan S3 dari Oklahoma State University ya, USA ya, dengan berbagai pengalaman ya. Ini mendapatkan banyak sekali beasiswa seperti ini ya, jadi ke Belanda ya, sudah kira-kira sudah 20 negara lah ya yang saya kunjungi gitu ya. Nah ini jadi sudah lumayan ya. Nah ini ada buku tentang K3 ya. Ini ya tidak diwajibkan ya, tetapi semua bahan ada di sini semua. Ya, jadi kalau mau mesen ya nanti dihubungi dengan koordinator. Jadi buku ini selesai saya tulis tahun lalu ya, dan tahun lalu juga sudah banyak yang order ya. Ini order bukan banyak dari mahasiswa ya, malah dari orang luar ya, orang praktisi yang sudah apa namanya bekerja di lapangan ya. Itu yang banyak memesan ini. Mahasiswa ini malah tidak ada, sedikit ya, seperti itu. Jadi ini mensamerikan semuanya, rangkuman semua yang kita pelajari itu ada di buku ini gitu ya. Jadi kalau nanti ada yang skripsinya mau tentang K3 ya, seperti ini secara garis besar dasar-dasar yang akan kita pelajari itu semuanya ada di sini gitu ya. Nah, jadi kita akan mempelajari apa itu konsep K3 seperti apa ya. K3 itu harus menjadi budaya ya. Nah, sekarang K3 konstruksi ya, sekarang sudah namanya K2 ya, keselamatan konstruksi. Ini ya. Jadi keselamatan itu mencakup banyak hal ya. Jadi tidak, kalau K3 itu secara umum apa namanya berdasarkan peraturan pemerintah PP ya, PP nomor 50 tahun 2012 itu K3, SMK 3, tetapi kalau orang sipil sendiri itu mempunyai peraturan secara lebih spesifik yang dikeluarkan oleh apa namanya Departemen Pekerjaan Umum ya, PU. Itu banyak sekali yang terkait dengan K3. Kemudian kita harus bisa mengidentifikasi ya potensi bahaya. Nah ini ya, tujuan kita belajar K3 kan aman ya, dan aman dan selamat. Nah, jadi kita harus paham bahaya apa saja. Setiap proyek itu pasti potensi terhadap bahaya banyak sekali ya. Makin kompleks proyeknya, makin banyak bahaya yang akan muncul.
Ya, nah itu di awal sebelum kita melaksanakan proyek itu sudah harus ada identifikasi potensi bahaya yang dituangkan dalam bentuk JSA, ya, Job Safety Analysis atau manajemen resiko atau namanya hazard, ya. Nah, hazard identification dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu, ya, kalau kita tahu potensi bahayanya apa, maka kita akan bisa membuat, ya, cara-cara mengendalikan bahaya tersebut seperti apa, ya, penanganannya seperti apa yang harus kita lakukan kalau terjadi bahaya ini. Nah, ini sangat penting sekali untuk menciptakan tadi, ya, karena tujuan kita adalah zero accident, ya. Nah, ini 0 kecelakaan, ya, baik ringan maupun kecil itu semua namanya hitungannya adalah accident. Nah, ini, ya. Jadi kalau kita lihat filosofi K3 apa sih? Bagaimana kita menjamin tenaga kerja manusia, ya. Nah, itu kita dilindungi baik jasmani maupun rohani, ya. Orang belajar pun harus sehat, ya, secara jasmaninya sehat, rohaninya juga sehat. Kalau enggak dia yang nggak bisa belajar, nolak gitu, ya. Nah, ini kemudian juga kalau jasmani dan rohaninya baik, ya, terpenuhi, maka tentunya masyarakat itu bisa adil, makmur, dan sejahtera. Nah, ini kan filosofi secara menyeluruh, ya. Nah, sedangkan secara keilmuan, ya, apa itu K3? Bagaimana itu adalah suatu ilmu pengetahuan, ya, yang menerapkan mencegah terjadinya kecelakaan. Nah, ini. Jadi upaya kita kan to prevent, ya, prevent from accident atau loss, ya. Nah, ini bagaimana kecelakaan itu bisa kita cegah, ya, bisa kita hindari. Kalaupun itu terjadi, ya, kita bisa menghindari, mengavoid, ya, mengurangi potensi terjadinya kecelakaan. Ya, kecelakaan itu bisa nanti juga ada kebakaran, ya, di lapangan, ya, kira-kira bahan berbahaya seperti apa yang bisa menimbulkan terjadinya kebakaran, ya, kemudian bisa explosion, ya, peledakan, kemudian kita harus jaga juga, ya, lingkungannya harus sehat, ya, lingkungan proyek yang seperti apa yang sehat, kemudian juga jangan sampai kita bekerja itu dapat penyakit, gitu, ya. Jadi penyakit yang timbul selama kita bekerja ataupun penyakit yang memang ya itu tadi secara berangsur-angsur akan tumbuh, ya. Kalau kita terekspos dalam suatu pekerjaan yang rentan terhadap radiasi sinar, ya. Nah, itu secara tidak langsung kita akan penyakit kerja. Penyakit itu didapat selama kita melakukan pekerjaan tersebut. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita mencegah terjadinya kecelakaan, ya, accident prevention. Nah, jadi keselamatan, selamat, orang maunya selamat, ya, safety. Nah, ada istilah safety first, ya. Jadi selamat dulu dong, ya. Kalau sudah selamat baru nanti kita bisa mengendalikan, ya, dari kerugian, accident loss. Ya, kalau terjadi kecelakaan pasti banyak kerugian baik materi, ya, nyawa maupun benda lainnya. Ya, bagaimana kita mengontrol ini, control of accident loss. Kemudian kita harus bisa mengidentifikasi dan menghilangkan resiko. Nah, ini resiko apa? Ya, resiko itu harus sudah diidentifikasi di awal. Kalau kita tahu resikonya apa, maka kita bisa membuat langkah-langkah pengendalian ataupun pencegahan terhadap risiko yang bisa ditimbulkan. Ya, the ability to identify and eliminate unacceptable risk. Jadi ini fungsi dari keselamatan atau safety, ya. Nah, ini dilambangkan dengan seperti ini. Ini ada artinya, ya. Nanti kalian cari apa arti roda ini. Ada berapa roda ini? Ya, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ya, apa arti 11 roda pada logo K3 ini? Ya, apa arti tanda plus ini? Apa arti warna putih seperti ini? Apa arti warna hijau seperti ini? Ya, jadi ini semua ada arti, ya. Nah, itu nanti bisa kalian Google, ya. Nah, itu. Jadi kalau di buku Ibu tuh semuanya ada, ya, udah jelas di situ. Kemudian ada definisi tentang kesehatan, ya, health. Apa itu health? Sehat, ya. Orang tuh kan maunya sehat, ya. Kemudian derajat tingkat keadaan fisik. Nah, ini
ya, degree of physiological well-being of the individual, ya. Nah, orang harus fisik secara sehat, secara fisik, ya, psikologinya harus sehat. Kemudian juga kalau kita belajar biasanya itu ada, kalau di ini ya, pelatihan K3 ada safety induction. Jadi safety induction itu merupakan penjelasan ataupun pengarahan, ya, apa yang harus orang lakukan, ya. Nah, ini kalau di proyek ya safety induction, ya, dikasih tahu, oh ini potensi-potensi resikonya seperti ini, ya, di mana evacuation-nya, ya, tempat assembly point di mana. Kemudian kalau di kita harus posisi duduk, ya, posisi duduk yang tepat itu seperti apa. Jangan sampai kita tuh duduk sampai kita harus mengalami ini ya, punggung kita capek atau skoliosis dan sebagainya. Nah, itu harus posisi yang tenang karena kita kan kerjanya banyak online sekarang, ya, duduk berjam-jam, ya, harus ada berdiri, istirahat dan sebagainya. Ya. Nah, oke. Jadi apa tadi tujuan K3? Ya, kalau kita lihat di sini, bagaimana kita melindungi, ya, para pekerja dan orang lain di tempat kerja, kemudian menjamin agar setiap produksi itu dapat dipakai secara aman dan efisien dan proses produksi, ya, itu berjalan secara lancar. Jadi utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau kita di proyek itu pasti harus ada, ya, rambu-rambu K3-nya, logo-logo K3, ya, untuk memberikan apa, ya, ya, inilah, ya, bahaya, alarm, ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat pada grafik ini, ya, kita bisa lihat nih bagaimana perbandingan, ya, antara negara-negara developed itu negara maju, developing itu adalah negara berkembang. Ya, Indonesia adalah salah satu negara berkembang, ya, belum menjadi developed, ya, masih developing, ya. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana seperti USA, ya, Finland itu masuk negara kategori maju, ya, di mana tingkat kecelakaannya itu ya rendah, ya. Indonesia itu jauh, ya, jauh meningkat, lebih besar jumlah kecelakaannya daripada dengan daya saingnya. Nah, ini jadi berbanding terbalik, ya, antara kecelakaan dengan daya saing, ya. Nah, ini jadi ini yang harus sebenarnya posisinya harusnya lebih rendah, ya, kecelakaan ini rendah dan daya saing itu harusnya tinggi, ya. Itu yang harus kita achieve, ya, kita capai. Nah, ini kalau kita lihat pada grafik ini, ya, bagaimana konstruksi itu menjadi industri, ya, industri yang tingkat kecelakaannya tinggi, ya, dibandingkan industri lainnya seperti manufaktur misalnya, ya. Manufaktur itu misalkan pabrik sepatu, ya, itu manufacturing, transportation, storage, ya. Nah, ini sampai ke real estate, other financial insurance. Nah, ini rendah, ya, di mana kecelakaan non fatal itu sampai di sini, ya, lumayan tinggi rate-nya dalam percentage, ya. Kemudian untuk kecelakaan fatal accident-nya itu konstruksi paling tinggi, ya. Nah, ini kalau dilihat di sini juga bagaimana sumber dari jam sostek, ya, construction itu 32% itu persentase kecelakaannya, ya, dibandingkan sektor lain. Jadi bagaimana dari gambaran ini kita bisa melihat pentingnya, ya, upaya kita untuk apa, ya, K3 tadi. Nah, itu. Coba di mute dulu, siapa nih? Fatur Rahman. Muhammad Fatur Rahman. Ya. Oke, jadi ini. Nah, jadi kalau dari grafik tersebut, jadi ada timbul pertanyaan, ya. Mengapa kecelakaan di sektor konstruksi itu paling tinggi, ya, dibandingkan dengan industri lainnya? Nah, kira-kira apa nih pertanyaannya? Apa nih jawabannya? Siapa yang bisa menjawab? Mengapa tingkat kecelakaan di sektor konstruksi itu tinggi? Apa yang menjadi alasannya?
Coba Muhammad Safero apa? Izin menjawab, Bu. Karena menurut saya ini dalam salah satu area konstruksi itu terdapat banyaknya alat berat yang digunakan. Dari sana itu menimbulkan resiko yang tinggi apabila seseorang itu berada di dekat dengan alat berat yang sedang digunakan, Bu. Itu salah satunya. Oke, ada lagi si Putri Amalia. Apa Putri? Karena banyaknya alat berat, Bu. Karena alat berat. Coba Yadianto apa? Menurut saya itu karena di area konstruksi itu kan kebanyakan ada apa tuh yang kayak tower itu, Bu. Jadi banyak juga alat-alat dan juga material itu bisa jatuh atau mengenai para pekerjanya, Bu. Oke, yang lain? Tia Aldesti. Apa Tia? Coba wajah kamu tuh setengah, coba di fullkan dulu wajahnya. Tia denger nggak Tia Aldesti? Aldesti. Nggak denger kamu ya? Jangan-jangan fotonya saja nih, orangnya nggak ada di situ nih. Coba Serlia. Serlia Veronica. Apa coba? Kenapa nggak bisa mute sendiri ya? Coba jawab. Kenapa nggak bisa unmute? Apa? Bisa di-unmute nggak? Bisa, Bu. Nah, kalau saya panggil ya, jawab. Ya, kalau nggak saya keluarkan nanti. Serlia dengar nggak saya? Ya, dengar, Bu. Nah, dijawab ya kalau dengar. Kalian ini gimana sih? Masa saya harus panggil 3 kali, 4 kali baru nyaut? Karena kecelakaan kerja pada proyek konstruksi itu berhubungan dengan karakteristik proyek konstruksi. Lokasi itu karena ya alat berat itu, Bu. Jadi lebih banyak. Emang semua konstruksi pakai alat berat? Apa ada proyek yang nggak pakai alat berat gitu? Nggak ada kecelakaan berarti? Ya, jadi proyek itu kan macam-macam, dari mulai kecil ada yang ke besar. Tidak semua proyek kan menggunakan alat berat. Ada yang proyek yang sederhana ya tidak pakai alat berat, tapi potensi terhadap kecelakaan itu pasti ada. Nah, pertanyaannya mengapa di konstruksi itu lebih tinggi dibanding dengan sektor lainnya, manufaktur misalkan. Nah, itu pertanyaannya, apa hanya karena alat berat yang menjadikan kecelakaan? Ya, jadi faktor yang menyebabkan kecelakaan itu kalau kalian cari kan ada banyak macam itu. Penyebabnya apa? Ya, 80% itu adalah akibat manusia, human error. Jadi bukan karena alat beratnya, karena manusianya. Ya, manusianya ceroboh, ya. Tukangnya ceroboh, tidak sadar terhadap kecelakaan misalkan. Ya, praktek-praktek kecelakaan kerja itu tidak diperhatikan, prosedur kerja tidak diperhatikan. Ya, ada banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di sektor konstruksi. Makanya kalian harus baca. Ya, potensi itu ada banyak sekali. Di mana setiap pekerjaan itu pasti ada potensi bahaya.
Ya, semakin besar proyeknya, semakin kompleks proyeknya, maka semakin besar juga potensi bahaya terjadi kecelakaan itu semakin rentan. Ya, proyek bendungan akan berbeda dengan proyek bangunan tinggi. Proyek jalan beda lagi, kecelakaannya seperti apa. Nah, itu jadi karakteristiknya itu dipengaruhi oleh apa? Tipe jekal jenis proyeknya apa? Ya, jadi bukan hanya alat berat. Ya, faktor yang menimbulkan kecelakaan. Nah, itu. Jadi human-nya yang kebanyakan human, manusia. Orang kalau capek disuruh kerja 8 jam kerja sampai disuruh begadang, ya, kalau nggak ada obat, nggak ada minum susu atau apa, bekerja terus, ya. Tiap hari disuruh lembur, badannya capek lah, fatigue dia. Ya, orang capek itu pasti menimbulkan kecerobohan, ujungnya lelah. Ya, ujungnya kecelakaan. Nah, itu. Jadi berdasarkan hasil survei data itu ya 80% lebih itu akibat human. Ya. Nah, itu. Jadi makanya ya kalau di K3 itu harus ada pelatihan. Ya, kalian tuh harus ada pelatihan, bukan hanya ngambil kelas K3. Nanti Anda harus sertifikasi kompetensi ahli, ahli muda, ahli madya, ada ahli utama. Kalau kalian punya sertifikat itu menjadi nilai plus ketika kerja nanti. Ya, sekarang nih orang butuh sertifikat, ya. Sertifikat seperti apa? Yang kompeten. Kompeten itu artinya dia memang ya diakui kompetensinya oleh badan yang berhak mensertifikasi. Jadi bukan sembarang sertifikat, ya Bu. Dulu bisa dibeli sertifikat itu. Kalau sekarang kan harus ada pelatihan, langsung ujian. Ya, ujian itu bisa dari wawancara, dari ujian praktek dan lain sebagainya. Jadi harus belajar. Itu. Jadi tidak bisa kita memberikan sertifikat kompetensi kepada orang yang tidak ada pengetahuan dan ada skill, ya, ataupun tidak ada yaitu tadi skill tentang K3. Ya, karena nanti diminta nih data-data tenaga ahli. Ya, jadi kalian ini bukan hanya ya yang Ibu harapkan bukan hanya secara teori tapi di praktek di lapangan seperti apa ya. Jadi rata-rata pimpinan Ibu yang mengambil skripsi itu banyak rata-rata K3 itu banyak langsung kerja di proyek ya. Ada yang langsung apalagi dia punya sertifikat ya. Jadi langsung diangkat jadi dalam tim HSE ya. Nah, dan karirnya berkembang begitu ya, pindah misalnya. Jadi nanti apa proyeknya banyak gitu ya. Nah, itu. Jadi banyak ya rata-rata yang banyak rata-rata yang K3 ini banyaknya kerjanya ya di lapangan. Seperti itu. Jadi setiap tahun pasti skripsi K3 ini pasti selalu apa ya? Favorit ya. Nah, itu. Jadi mahasiswa tuh banyak nyari Ibu gitu ya. Saya tuh jarang nyari mahasiswa ya untuk TA itu. Mahasiswa yang datang ke saya. Ya, walaupun saya ini kadang-kadang ya ngomongnya kayak gini ya. Saya ini tegas orangnya, apa adanya. Saya nggak suka mahasiswa yang klemer-klemer. Ya, mahasiswa itu harus mandiri. Ya, harus bisa belajar. Ya, kalau kita kasih instruksi 1 2 ya seterusnya harus bisa bekerja sendiri ya, tidak bisa disuapin terus. Ya, itu mahasiswa. Jadi harus bisa belajar dari mana saja. Jangan cuma ngandalin diktat, jangan cuma ngandali kuliah Ibu gitu, cukup nggak bisa. Ya, belajar tuh dari manapun harus kita belajar dari proyek secara langsung sehingga ya otak kita tuh mikir. Ya, harus mampu bersaing. Jangan cuma dalam kata dalam tempurung, IPK-nya sampai 5 ya. Tapi dia nggak bisa apa-apa. Ya, jadi jangan seperti itu. Jangan sampai memalukan. Ya, banyak yang sudah IPK-nya besar ya ketika di dunia kerja, di tes kerja nggak bisa apa-apa ya. Itu banyak tuh. Ya, keluhan dari Pertamina ya, dari Pusri dan lain sebagainya. Gimana nih urusan Unsri ini katanya. Ya, IPK besar tapi ditanya nggak bisa apa-apa. Ya, nah itu malu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus membekali diri kita ini dengan banyak ilmu
Ilmu itu nggak cukup dari dosen, dari mana saja bisa kita belajar. Dari proyek, ya, praktek lapangan itu ya akan lebih cepat, ya. Itu jadi never stop learning, ya. Ibu saja yang sudah begini belajar terus, ya. Nggak pernah berhenti belajar. Komputer nih hidup dari jam 7 sampai jam 10 malam tiap hari. Ya, istirahat sebentar, ini lagi. Banyak yang dikerjakan. Ya, karena harus kerja keras, orang lain kerja keras, tidak ada hasil tanpa ada kerja keras. Orang kalau mau berhasil harus kerja keras, ya. Kalau cuma dikasih, bapaknya kaya, bapaknya ini, tidak ada kepuasan batin kita, ya. Kalau kita bisa dapat ini, kita dengan usaha kita sendiri, wah itu salut, ya. Nah itu jadi kalian harus jauh lebih baik, ya. Nah, itu. Dan ya ibu yakin bisa, ya bisa, nggak ada yang nggak bisa, tapi itu harus diasah, kemampuan itu harus asah gitu, ya. Nah, ini jadi ibu ini hobi memotivasi, ya, karena kita ini orang kadang-kadang Unsri ini nggak muncul, ya. Nah ini alumni Unsri, ya sedikit yang muncul di dunia kerja. Nah itu. Jadi kita jangan sampai kalah, ya, tidak kalah kita dengan ITB, dengan UI, ya. Itu. Jadi kita harus bisa mampu bersaing. Nah itu, ya. Jadi ibu ngomong ini karena sudah mengalami sendiri, ya. Nah itu. Jadi nggak malu kita, saya nggak malu, ya. Berani dengan ITB, ya. Dengan alumni ITB, dengan alumni mana, ya, dan luar negeri pun saya berani gitu, ya. Nah itu, tapi itu tadi, ya, kita harus membekali diri kita seperti itu. Jadi harus terus belajar, ya. Oke, jadi saya lanjut. Ini, ya. Jadi tadi pertanyaan seperti ini. Jadi kalian tuh harus banyak membaca, ya, banyak baca, banyak di ini, ya. Sekarang kan bacanya sudah Google semua, ya. Jadi tidak ada alasan lagi, ya, untuk kalian itu tidak belajar. Ini, nah ini. Jadi kalau menurut PT Jam Sostek, ya, sektor konsumsi merupakan sektor yang paling banyak terjadi insiden di Indonesia. Nah, ini menempati urutan pertama sebesar 32% dari total kecelakaan dibandingkan dengan sektor lainnya. Ya. Nah, jadi kenapa itu? Jadi kalau ada pertanyaan mengapa K3 itu menjadi hal yang penting, kenapa semua ini mengambil K3 sampai hampir 200, ya? Apakah karena K3 ini pelajarannya paling gampang nih? Ya. Kenapa nih? Ya, tiap ini pasti K3. Tiap orang nyari ibu, mahasiswa yang mau TA nyari ibu pasti maunya K3 gitu, ya. Nah, sebenarnya ada banyak topik yang lain, ya, seperti itu. Jadi kalau hal-hal yang dibahas juga tetap sama, beda proyek, tidak ada sesuatu yang baru. Jadi bagaimana kita tuh harus bisa menggali apa nih kira-kira topik terbaru yang bisa kita bahas tentang K3. Jadi ilmu tuh sangat luas. Kalau kalian bisa menganalisis sesuatu yang baru yang belum pernah dikaji orang, nah itu bagus sekali, ya. Jadi bisa kita terbitkan atau publish di jurnal. Nah ini, jadi K3 konsumsi tidak hanya bermanfaat melindungi para kerja. Nah ini, bagaimana kita juga harus meningkatkan produktivitas, ya. Nah ini, orang ini kan beda nih, tenaga kerja yang dari Palembang dengan tenaga kerja orang Jawa. Ya, kita bisa lihat, ya. Nah, nggak jauh-jauh, mahasiswa aja, mahasiswa ITB dengan mahasiswa Unsri. Ya, produktivitas yang mana yang lebih produktif? Ya, karena itu semua dipengaruhi umur, misalkan dipengaruhi oleh lingkungan kerja, ya, dipengaruhi oleh banyak hal. Ya, kenapa orang bisa lebih produktif? Ya, kalau kalian telah diri kalian sendiri dalam satu hari 24 jam, ya, tidur kalian tuh berapa jam misalkan? Ya, tidur 8 jam. Ya, sisanya berapa tuh 24?
Berapa tuh? 24 kurang 8 berapa? 16 ya? Nah, 16 jam itu kalian ngapain aja dalam sehari itu? Ya, banyak main HP-nya misalkan, banyak main gamenya. Ya. Sehari dari jam 7 sampai ini udah cuma dapat apa? Apa yang kalian harus evaluasi nih setiap hari? Saya dapat apa nih hari ini? Dalam seminggu saya sudah belajar apa? Dalam 1 semester saya sudah belajar apa? Jadi harus dievaluasi. Jangan sampai waktunya itu habis oleh itu tadi ya, cuman main game, nyontek. Ya, tidak ada ini ya, tidak berkualitas. Nah, itu jadi harus selalu meningkatkan potensi diri, ya, produktivitas. Nah, seperti ini ya. Kita bisa lihat nih di lapangan ya, bagaimana untuk perlindungan di lapangan menggunakan helm ya, sepatu safety ya. Alat ini tidak boleh di sembarang tempat ya. Seperti apa? Posisi yang mana yang bisa meningkatkan produktivitas kerja. Ya, jadi harus ada komitmen ya dan konsistensi dalam menerapkan SMK 3. Jadi SMK 3 itu adalah suatu sistem manajemen ya. Sistem seperti apa nih yang bisa meningkatkan K3 ini, yang bisa kita aplikasi K3 ini dengan baik ya, bahkan excellent. Nah, perusahaan itu dia harus mendapatkan sertifikat ya K3 nih, SMK 3. Kalau enggak dia tidak bisa ikut tender. Ya, salah satu syaratnya. Jadi, sektor konstruksi menjadi penyumbang kecelakaan terbesar di Indonesia. Ini ya. Nah, kita lihat, kalian bisa lihat di Jam Sostek ataupun di website ya, BPS dan sebagainya, berapa banyak kasus-kasus kecelakaan konstruksi yang ada di Indonesia. Ya, setiap tahun ya, mulai dari banyak ya, terakhir kemarin ada kren jatuh ya. Ada banyak sekali. Kita bisa lihat. Nah nih, kenapa kecelakaan itu perlu dihindari? Ada banyak aspek ya, ekonomi. Kalau terjadi kecelakaan ya berarti kan loss ya, lossnya secara duit ya. Nah ini orang sakit, cedera ya. Jadi secara ekonomi pasti ada kerugian. Secara manusiawi, nah ini kemanusiaan ya. Kemudian secara perundang-undangan. Jadi banyak yang harus kita kaji ya. Nah, ini bagaimana membudayakan K3, safety culture. Jadi K3 itu jangan hanya sebagai saya sudah K3 nih, K3 taunya K3 tuh APD aja ya. Tapi menjadi budaya, kita harus selamatkan diri kita dulu ya, kemudian lingkungan. Ya, ini kecelakaan ini di proyek ya, bisa kalian lihat nih. Ini seperti ini sering terjadi ya, tangannya lepas ya ini. Nah, ini kaki ya, ini ada banyak, kadang-kadang kecelakaan seperti ini tidak dilaporkan ya. Nah, ini setiap kejadian apapun itu harus dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Ya. Banyak sekali potensi yang tenaga kerja tidak menggunakan helm, tidak menggunakan jaket ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin menangkap ini, nah ini krokodil. Nah, kalau seperti ini ya kita harus mati duluan. Ya. Nah, ini. Jadi kita harus berpikir smart ya. Ini, smart. Bagaimana kita meminimalkan kemungkinan kecelakaan kerja. Jadi kesalahan individu itu harus kita minimize, kemudian kesadaran. Nah, kalau sudah tahu ini bahaya seperti ini ya pastilah orang ini diterkamnya ya. Bagaimana kita harus cerdas? Ya, pakai perangkap lah seperti ini ya. Ini contoh lah misalkan. Ya. Nah, ini misalkan mendorong pekerja menjalani prosedur ya. Jadi orang itu bekerja itu harus sesuai dengan prosedur. Ya, ada SOP-nya. Kalau kita tidak sesuai dengan prosedur ya itu tadi ya. Tiba-tiba ada kecelakaan. Jadi harus perhatikan. Ya, step 1 open. Nah, ini bagaimana kita di proyek konstruksi itu banyak sekali ya potensi. Jadi kalau kita tidak tahu prosedurnya maunya seperti apa,
Ya nggak boleh. Makanya setiap itu harus ada sertifikat ya, kompetensi ahli, ahli pasang scaffolding misalkan. Ahli K3 dia mempunyai sertifikat yang terakreditasi seperti itu, yang diakui lah oleh lembaga kompetensi, sehingga memang benar orang itu benar-benar kompeten di bidangnya ya. Nah ini jadi mendorong pekerja untuk melaporkan kesalahan ya sekecil apapun ya, untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Jadi misalkan tanda-tanda tempat yang tidak memenuhi syarat kerja ya, syarat K3, jadi terjadinya accident itu tinggi ya. Nah, system of work yang tidak safe ya, use of shortcuts ya, unguarded machines ya, poor housekeeping, limited knowledge ya, lack of care and interest. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya harus kita perhatikan ya. Misalnya housekeeping, kalau meletakkan alat kerja sembarang ya. Nah, ini masuk dalam kategori poor housekeeping ya. Kemudian pekerja atau tukang sendiri tidak punya pengetahuan tentang safety. Nah, ini juga harus diedukasi dia dengan cara yaitu sering ya ada pelatihan, Ibu sering ngasih pelatihan ya, pelatihan tukang ya, ke tukang sering, pelatihan ke tenaga ahli ya, Ibu sudah biasa ya ngasih materi ini, narasumber nih sudah sering ya. Terakhir kemarin diundang ke Muara ya, daerah Oku ya, Muara Bungo ya, Muara Duo ya. Nah, itu kita mengakses banyak lah ya, berapa ya kemarin ya, puluhan ya yang kita akses kompetensi K3-nya. Itu jadi kita aktif ya, sangat aktif dalam upaya memberikan ya knowledge ya, pengetahuan. Nah, salah satunya ini tadi ya dengan K3 di di kita ya. Nah, ini kan masuknya mata kuliah pilihan ya. Nah, pilihan itu. Jadi kalau sama Ibu ini biasanya ya Ibu aja setiap webinar itu ya, webinar itu kalau ada hal yang baru Ibu ikuti ya. Nah, ini kadang-kadang ya kita ingin nih hal-hal yang menarik yang baru, karena kita kan tidak ke lokasi proyek terus ya. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu update ilmu yang baru. Makanya kalau ada webinar, ada acara apapun ya, kalau ada waktu ya kita hadiri gitu loh. Jadi setiap itu kan bisa jadi sumber informasi. Oh seperti ini. Bagaimana kita bisa meningkatkan level of knowledge ya, pengetahuan kita itu tidak hanya terbatas ya dari apa yang dosen berikan. Ya, di luar kita harus bisa meningkatkan kompetensi dalam bentuk apapun ya, sehingga memang kita itu qualified ya. Karena kalau kita mau bersaing ya, kalau IPK-nya 5 ya itu sudah banyak ya, TOEFL-nya 660 itu sudah banyak ya. Nah, sekarang nilai lebih kamu itu apa ya? Ibu ini tiap tahun pasti mewawancarai ya calon-calon S2, S3 maupun postdoc yang mau ke Amerika ya, tiap tahun pasti Ibu diundang. Nah, itu jadi di situ pinter-pinter ya, alumni ITB, alumni UI. Nah, itu jadi secara IPK rata-rata tinggi ya. TOEFL bahasa Inggris cacis-cus semua. Ya, nah sekarang apa kelebihan? Karena kuota yang dimiliki itu sedikit, kita harus memilih yang terbaik dari yang baik. Ya, yang terbaik dari yang terbaik seperti itu. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita tuh ada nilai lebih ya, sehingga why you choose me ya, why you have to choose me. Nah, itu. Kenapa saya yang harus dipilih? Nah, itu. Jadi kita harus bisa menunjukkan kemampuan, kompetensi ya. Nah, itu. Jadi harus semangat ya. Ibu nggak suka anak yang kelepek-kelepek gitu ya, males-malesan gitu ya.
Itu jadi kita tuh harus sebagai orang teknik harus cepat berpikirnya, cepat kerjanya cepat ya dan lain sebagainya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kalau enggak saya panggil dulu nih sedikit ya. Sambil saya snipping, nanti kita sambung minggu depan. Minggu depan jadi kuliahnya kuliah umum ya. Itu dihitung kuliah yang kedua. Nanti saya kasih tugas ya, akan ada PR-PR, assignment ya. Kemudian akan ada big project ya. Big project kita akan tadi kunjungan ke lapangan ya. Nah itu. Ini sudah pada KP belum ini? Sudah, Bu. Oh, sudah KP? Yang 2000 berapa nih? 18 ya? Berapa KP ini? 19? 2019. Oh, oke ya. KP-nya di mana? Arga ya? Di mana, Ga? Kalau harga kemarin di Sekayu, Apa proyek apa, Ga? proyek rehabilitasi jalan dan jembatan. Oke. Arga ini kan bimbingan PA Ibu ya? Iya, Bu. Nah, kalau rehabilitasi itu tadi ya, kita bisa lihat ya potensi kecelakaannya mungkin rendah ya. Seperti itu, tergantung. Nah, itu. Nah, akan menarik kalau kita bisa melihat proyek yang memang potensi kecelakaannya tinggi ya. Nah, itu kita bisa analisis ya, orang-orang di kesehatan masyarakat ya. Ibu juga ngajar di geologi, ngajar di S2 kesehatan masyarakat juga ngajar ya, K3. Jadi K3 itu ada yang K3 umum, ada yang K3 konstruksi ya, khusus di proyek. Orang-orang kesehatan masyarakat pun banyak yang bekerja di konstruksi ya sebagai ahli K3. Nah, itu. Jadi nanti ada sertifikat K3 yang dikeluarkan oleh baik dari Disnaker ya, Dinas Tenaga Kerja, ataupun dari dulu LPJK dan atau yang dari BNSP ya. Nah, sekarang yang diambil tuh dari BNSP. Ya, jadi itu jadi kita untuk mendapatkan sertifikat itu ya secara ilmu pengetahuan kita harus paham ya, K3 resikonya apa, bahaya-bahaya potensi apa, kemudian juga bagaimana kita skill menggunakan APD ya, menggunakan safety body harness ya. Body harness kita harus bisa menggunakannya secara tepat ya, bagaimana kita mengangkat beban yang benar itu posisinya seperti apa ya. Jadi ada banyak sekali ya, kalau Ibu cari di sini ya. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini contoh aja lah ya, kalau safety induction. Nah, ini ya ada banyak di YouTube ya, bisa kalian lihat safety induction di perusahaan ya. Apa yang dimaksud dengan safety induction? Nah, ini contoh aja nih. Ya. Kelihatan ya? Nah, ini contoh safety induction ya. Apa itu safety induction? Ya.
Oke ya, jadi ini ya kalau di awal Nah, ya, oke ya. Jadi itu contoh aja ya, contoh safety induction ya. Itu nanti juga bisa kalian apa namanya? Google lah ya, di YouTube dan lain sebagainya ya, hal-hal yang terkait dengan K3. Jadi harus banyak membaca ya. Kemudian ya kasus-kasus kecelakaan apa kira-kira yang menarik dari K3 ini. Ya, jadi kalau memang tertarik di K3 kan sudah bisa sekarang. Kalau KP-nya di satu tempat, ya K3-nya mungkin untuk skripsi bisa dari satu proyek. Jadi tidak harus mencari proyek yang baru ya. Seperti itu. Jadi ya banyak hal yang bisa kita bahas sebenarnya ya. Untuk itu kita harus banyak baca ya, baca jurnal ya, baca apalah artikel-artikel yang menarik ya, yang memang sekarang lagi booming seperti itu ya. Itu kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Untuk e-learning K3 apa ada, Bu? Oh iya e-learning ya, Ibu sudah buat itu ya, nanti Ibu kabari di grup ya. Sebenarnya sudah dibuat, tinggal absen, cuman Ibu lupa itu ya. Nanti Ibu kabarin, habis ini Ibu cek ya. Jadi kalaupun memang hari ini belum bisa mengabsen, minggu depan sudah harus bisa mengabsen gitu ya. Jadi kalau memang hari ini belum, nanti Ibu cek kembali ya, Ibu anggap hari ini ya hadir semua di e-learning. Seperti itu ya. Nah, jadi ini kalau dilihat ini 73, berarti ada 72 peserta ya. Nah, itu kalau memang yang tidak hadir ya nanti melapor. Jadi kehadiran itu kan berapa persen ya untuk bisa ikut di ujian ya. Ini saya acak aja nih. Muhammad Ghazi Al-Abiyu ada? Hadir, Bu. Raihan Nisa Fitri? Hadir, Bu. Fitria Putri? Hadir, Bu. Indri Latifa? Enggak ada Indri. Hadir. Reza Iskandar? Hadir, Bu. Cinta Dia? Hadir, Bu. Ahmad? Enggak ada Ahmad. Michael? Hadir, Bu. Muhammad Hari? Rawanda? Enggak ada ya?
Hah? Ada ya. Wayan Agung, Hadir, Bu. Tritanti Salsabila, Hadir, Bu. Esther Widyastuti, Hadir, Bu. Christopher Chandra, Hadir, Bu. Putri Amalia, Hadir, Bu. Ahmad Tajri, Hadir, Bu. Yuda Albama. Hadir, Bu. Ya, oke ya, sebagian hadir ini. Jadi ini untuk selanjutnya kalau masih mau ini ya tolong ya kehadirannya itu ya. Jadi bagaimana kita tuh belajar itu apa ya? Enak gitu ya. Nah, itu jadi enak, kalian dapat ilmu ya, ibu juga seneng gitu. Nanti kita cari proyek ya biar nggak bosen kita secara online terus ya. Jadi kita akan melihat bagaimana praktek K3 secara langsung di lapangan seperti tadi ya. Kira-kira apa nih yang proyeknya yang kurang nih harus apa gitu ya. Jadi kita bisa mengevaluasi bagaimana pelaksanaan K3 itu di proyek yang kita tinjau. Ya, apa yang harus kita perbaiki, yang bisa kita saran-saran ke depan gitu ya, apa gitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, berarti minggu depan kita kuliah yang kedua hari Rabu langsung kuliah umum ya, nanti diumumkan kira-kira jam berapa ya? Izin, Bu. Ya. Izin, Bu. Kami yang magang di PUPR, Bu, ada 5 orang. Nah, ini kemarin sudah ngomong dengan Bu Saloma untuk konversi yang K3, Bu. Oh. Ya, Bu, konversi mata kuliah. Ya bisa. Kalian tuh berapa? 20 SKS ya diakui ya? Atau berapa kemarin? Iya, Bu. Ya di situ proyek apa kemarin tuh? Proyek ini, Bu. Pengendalian banjir di Sungai Sekanak Lampidaru. Kalian terjun di proyeknya atau masih di kantor? Di proyek, Bu. Sudah di proyek ya? Iya, Bu. Ya nggak apa-apa nanti dikonversi. Makanya nanti harus buat ya laporan terkait K3 secara langsung di proyek itu seperti apa gitu loh. Ya. Nah itu. Jadi bagaimana implementasi K3 di proyek yang kalian tinjau. Itu. Ya. Jadi ibaratnya teorinya ini, ilmunya di situ nanti. Secara langsung akan ada ya konversi nanti. Ya, asal itu tadi dikomunikasikan nama-namanya siapa saja, kemudian bagaimana hasil ya. Jadi nanti nggak bisa nilai itu dikasih tanpa memang benar-benar itu ada buktinya. Ya. Itu ya, nanti dikomunikasikan saja. Oke? Bu, izin, Bu. Jadi untuk anak yang magang tadi itu tetap kuliah atau hanya membuat laporan saja, Ibu? Ya kalau sempat kuliah gitu. Kalau memang nggak bisa ya itu tadi. Kalau memang berbenturan ya kuliah kan kalian kan pada jamnya kan. Iya, Bu. Nah itu kalau selagi masih, makanya itu tadi minta nama-namanya, kemudian apa yang dikerjakan di sana. Sebagai persiapan Ibu harus minta nanti di ujung laporan itu ya. Kemungkinan kalian kan nggak perlu lagi ke ninjau lapangan. Ya. Cukup satu kelompok kalian itu 5 itu ngambil semua K3. Iya, Bu. Nah itu berarti laporannya secara satu ya. Nah satu aja, satu kelompok. Tapi semua harus dibahas di proyek itu secara menyeluruh. Itu ya. Nah itu laporan karena nanti ujungnya di sini kan harus ada laporan ya. Tugas kelompoknya adalah tadi ya dibagi berdasarkan topik. Kalau kalian satu proyek tersebut gitu ya. Selagi bisa ikut kuliah gitu ya. Kalau memang itu nanti dikasih tahu ke Ibu gitu. Ya, jadi Ibu minta nama-namanya, kemudian nanti mungkin dimasukkan saja di grup ya K3 itu perwakilannya. Ya. Oke ya, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, cukup sekian hari ini ya.
Kita sambung lagi insya Allah minggu depan. Ya, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.